Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam forum ACG Training Community Services Bapak Ibu. Selamat Hari Koperasi ke-78 dan semoga koperasi kita dapat menjadi wahana mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekaligus selamat datang kepada 80.000 KD KMP yang akan diresmikan oleh Pak Presiden pada tanggal 21 Juli 2025 mendatang di Klaten, Jawa Tengah. Saya Princess Jerv dan hari ini saya akan memantik dan memandu diskusi kita. Diskusi kita pada hari ini akan mendiskusikan topik kebutuhan kompetensi pengurus KDKMP dan Sekolah Koperasi Merah Putih. Jadi jika Ibu Sari, Deputi Talenta dapat hadir langsung, maka kita semua akan mendapatkan pencerahan mengenai kebutuhan kompetensi pengurus, pengawas, dan pengelola KMP secara lengkap ini harusnya seperti apa. Tetapi pada sesi ini saya akan mencoba menyajikan hal itu dalam bentuk yang lebih ringkas dengan topik profil pengurus KMP dan sekolah KMP. Untuk melengkapi diskusi kita pada hari ini, saya juga akan mengundang Pak Agung Nur Fajar untuk menjadi penanggap dari diskusi kita di hari ini. Jadi, kegiatan penyusunan kompetensi profesi, standar kompetensi, dan juga penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi ini adalah salah satu keahlian Pak Agung. Jadi beliau berpengalaman mendirikan dan mengembangkan lembaga sertifikasi profesi dan mendirikan dan memimpin perguruan tinggi juga. Jadi saya akan memantik diskusi ini dengan eh, menyajikan presentasi mengenai profil pengurus KMP dan sekolah KMP. Selanjutnya kita akan buka pertanyaan di ruang chat. Jadi Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada ganjalan hati untuk peningkatan kapasitas KMP ini, boleh dimulai dengan pertanyaan di ruang chat. Nanti kalau ada waktu barulah kita buka diskusi secara langsung. Jadi jika Bapak Ibu ada yang ingin diskusi secara langsung, jika kita nanti ada waktu, boleh silahkan raise hand. Oke, saya akan mulai presentasi hari ini mengenai profil pengurus KMP dan Sekolah Koperasi Merah Putih. Jadi hari ini akan ada beberapa agenda yang akan saya bahas. Jadi pertama adalah terkait profil pengurus KMP itu seperti apa dan kompetensinya yang harusnya dimiliki itu seperti apa. Kemudian kedua saya akan membahas mengenai Sekolah Koperasi Merah Putih. Ini adalah sekolah dan program pendidikan yang didirikan oleh ACG Advisory sebagai bentuk support dari ACG kepada program Koperasi Merah Putih di Indonesia. Kemudian ketiga, ini kita akan membahas terkait kurikulum pendidikan dasar dan lanjutan yang nanti akan bisa diperoleh dari sekolah KMP. Kemudian saya akan bahas secara singkat mengenai pendiri dan fasilitator sekolah KMP. Nanti kira-kira siapa yang akan mengajar di sekolah ini. Jadi mungkin saya akan mulai dari yang pertama yaitu profil dan pengurus KMP dan kompetensinya itu harusnya seperti apa. Kalau kita ilustrasikan Bapak Ibu, ini kira-kira adalah profil pengurus dan pengelola koperasi. Jadi di sini kepala pengurus dan pengelola koperasi ini melambangkan kepemimpinan. Jadi pengurus dan pengelola harus memiliki visi yang jauh ke depan dengan penciuman yang tajam untuk menangkap peluang yang ada di desanya atau kelurahannya, serta pendengaran yang peka terhadap suara anggota dan masyarakat. Jadi untuk tahu apa sih sebenarnya kebutuhan mereka. Jadi kemudian di sini seorang pemimpin koperasi tidak hanya melihat masa kini, tetapi juga harus mampu membayangkan masa depan koperasi yang mensejahterakan anggotanya, yang mensejahterakan masyarakatnya itu seperti apa sih. Kemudian badannya ini adalah inti keberadaan koperasi. Jadi ini diisi oleh kepekaan dan kepedulian sosial. Jadi di dalamnya jantungnya akan memompa semangat teknososiopreneur.
memadukan nilai sosial, semangat usaha, dan teknologi untuk menjawab kebutuhan komunitas. Tanpa hati yang peka dan jantung teknososiopreneur ini, maka koperasi hanya akan menjadi wadah yang kosong. Kemudian kita ke kaki kanan, di mana di kaki kanan ini menopang koperasi melalui karakter. Jadi di sini ada soft skill, jadi ini adalah kemampuan interpersonal pengurus dan pengelola, fleksibilitas, empati, ada kewirakoperasian. Jadi ini semangat berusaha bersama yang berbasis pada kekeluargaan dan kebersamaan. Kemudian ada tata kelola koperasi yang baik atau good cooperative governance. Jadi tanpa kaki kanan yang kuat, ini koperasi akan sulit berjalan dengan etika dan nilai yang kolektif. Kemudian juga di kaki kirinya ini akan menopang koperasi secara struktural dan strategis. Jadi di sini ada pemahaman regulasi. Jadi apakah pengurus dan pengelola paham terhadap hukum dan aturan-aturan yang ada yang mengatur mengenai koperasi? Kemudian apakah patuh dan apakah tahu apa yang harus dilakukan berdasarkan regulasi yang ada? Kemudian manajemen. Jadi ketika sudah tahu aturannya, apakah bisa mengelola sumber daya, proses, dan perencanaannya. Kemudian juga ada inovasi model bisnis di sini, di mana ini adalah kemampuan dari pengurus dan pengelola untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada di masyarakatnya, lingkungannya, dan menciptakan nilai tambah. Jadi di sini koperasi butuh keseimbangan antara nilai dan sistem agar tetap bisa melangkah jauh. Kemudian kita masuk ke tangan kanan. Ini adalah alat untuk menjangkau dunia luar. Jadi di sini harus ada kompetensi terkait komunikasi efektif dan persuasif. Jadi ini bagaimana caranya pengurus dan pengelola dapat membangun kepercayaan di masyarakatnya, menyampaikan ide, bisnis yang dimiliki, dan juga memotivasi anggota. Kemudian juga ada pengembangan jejaring usaha, jadi bagaimana caranya agar koperasi bisa menjalin kolaborasi yang strategis dengan mitra lain, koperasi lain, atau lembaga-lembaga pendukung. Kemudian di sini di tangan kirinya ini adalah alat pengelolaan internal. Jadi ada sistem informasi yang mendukung efisiensi, transparansi, dan digitalisasi dari proses bisnis yang dijalani sehari-hari. Kemudian ada integritas dan akuntabilitas pelaporan untuk menjaga kepercayaan anggota dan publik melalui pelaporan yang jujur dan tepat waktu. Kemudian tentunya ada kepekaan dan kepedulian sosial. Inilah tangan yang menjaga kesehatan organisasi secara administratif dan moral. Jadi seluruh bagian tubuh ini hanya dapat bergerak jika ada keselarasan, arah yang jelas, dan semangat kebersamaan. Jadi dengan kepala yang visioner, hati yang peduli, kaki yang kokoh, tangan yang aktif, disinilah koperasi akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat, tangguh, dan bermartabat. Nah, profil pengurus dan pengelola KDKMP ini digambarkan sebagai sosok pribadi orang yang profesional, amanah, dan kompeten. Untuk mencari sosok tersebut pada pengurus, pengawas, dan pengelola KMP yang terpilih, relatif akan sulit untuk diwujudkan dalam jangka yang pendek. Karena ini sebenarnya mencari Superman yang paham tentang semua hal. Jadi visioner, tapi juga paham terkait misalnya regulasi, manajemen, inovasi bisnis, terkait koperasi. Jadi ini dalam waktu pendek mungkin akan sulit untuk mencari Superman-Superman ini. Tetapi melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan, ini sangat mungkin untuk mentransformasikan pengurus, pengawas, dan pengelola KMP yang terpilih saat ini untuk menjadi super tim yang dapat merepresentasikan sosok pribadi yang profesional, amanah, dan kompeten untuk mengelola dan mengembangkan usaha KMP. Oke. Nah, ini adalah profilnya secara lebih detail, Bapak Ibu. Jadi tadi kan profilnya sudah saya jelaskan. Ini adalah eh, ada ilustrasi seseorang yang profesional, amanah dan kompeten. Tapi ini secara detailnya. Jadi ketika kita berbicara bahwa oh
pengurus dan pengelola harus memiliki kepemimpinan. Kompetensinya ini dapat diartikan sebagai harus paham tentang kepemimpinan, tetapi juga tentang manajemen strategik. Jadi di sini adalah apakah pengurus dan pengelola memiliki kepemimpinan yang transformatif dengan kemampuan manajerial yang efektif. Apakah bisa untuk memberikan visi KMP yang jelas, yang mampu merasakan denyut permasalahan masyarakat desa? Jadi ini apakah dengan melakukan survei pasar atau observasi secara sosial dan ekonomi? Kemudian setelah sudah tahu permasalahannya, apakah mampu mencarikan solusi yang tepat atau mampu menggerakkan anggota, pengurus, dan pengelola yang lain untuk bersama-sama mencari solusi yang tepat. Kemudian di sini pengurus dan pengelola memiliki jantung wirausaha. Jadi ini kompetensinya adalah techno-sociopreneur. Jadi apakah memiliki kewirausahaan sosial berbasis teknologi untuk menyelesaikan masalah masyarakat desa. Kemudian kalau kita lihat badannya ini adalah memiliki kepekaan sosial. Jadi apakah pengurus dan pengelola peka dan punya kepedulian sosial? Jadi ini dapat ditranslasikan sebagai apakah dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi akar masalah yang dihadapi masyarakat desa. Jadi ini mungkin melakukan kaji tindak, mungkin dapat mengidentifikasi akar masalah ini melalui survei, FGD, interview dari masyarakat desa agar tahu apa sih sebenarnya masalah yang dihadapi. Kemudian, apakah dapat membangkitkan kebersamaan dan kerelawanan masyarakat untuk menolong diri sendiri? Nah, kemudian kalau kita lanjut ke telapak kaki kanan, ini adalah soft skill atau keterampilan lunak. Jadi di sini yang dibutuhkan adalah apakah pengurus dan pengelola memiliki keterampilan mengelola diri dan lingkungan untuk tumbuh kembang bersama, seperti menjadi pribadi yang efektif, tahu cara bekerja sama dan bisa bekerja sama secara efektif, kemudian bisa melakukan coaching atau pendampingan, tahu cara hidup bahagia bagaimana, kemudian bagaimana caranya bisa produktif dan berkontribusi balik ke masyarakat. Jadi ini adalah terkait soft skill. Nanti kita akan breakdown lagi di kurikulum apa sih yang nanti akan kami ajarkan terkait soft skill. Nah, di telapak kaki kiri ini ada regulasi. Jadi sangat penting untuk pengurus dan pengelola untuk memahami regulasi terkait koperasi. Jadi di sini pemahaman peraturan perundang-undangan perkoperasian dan KMP. Kemudian selain itu, koperasi juga harus paham peraturan perundang-undangan lainnya agar di sini tetap patuh hukum dan tidak bermasalah secara hukum yang cenderung menguras waktu dan energi. Jadi dalam seri-seri kita sebelumnya kita sudah bahas ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sangat penting untuk dipahami oleh koperasi agar dapat menjalankan bisnisnya secara patuh terhadap regulasi yang ada. Kemudian kalau kita lihat di kaki kanannya pengurus dan pengelola, ini ada kewirakoperasian. Jadi ini adalah terkait apakah memiliki jati diri koperasi, apakah bisa menerapkan jati diri koperasi di KMP. Jadi jati diri koperasi ini adalah gerakan menolong diri sendiri. Jadi apakah pengurus dan pengelola KMP bisa melakukan hal tersebut? Selain itu, di sini pengurus dan pengelola juga harus menjadi penggiat dan promotor aktif untuk masyarakat berkoperasi. Nah, kemudian di bagian paha kanan ini adalah tata kelola koperasi atau yang biasa juga kita kenal dengan good corporate governance, tapi bisa kita sesuaikan menjadi good cooperative governance. Jadi ini adalah terkait prinsip, struktur, dan proses dan cara penerapan dari good cooperative governance ini. Kemudian bagaimana pengurus dan pengelola dapat melakukan tata kelola organisasi dan gerai usaha KMP-nya. Nanti ini juga akan kita bahas lebih dalam di sesi kurikulum.
Nah, kemudian di kaki kirinya ini adalah manajemen. Jadi di sini pengurus dan pengelola harus dapat mengelola, harus dapat memanage diri sendiri dan juga melakukan manajemen terkait KMP-nya. Jadi manajemen diri sendiri ini adalah terkait manajemen waktu, keseimbangan kehidupan kerja, atau yang biasa kita kenal dengan work-life balance, kemudian manajemen keluarga, dan lain sebagainya. Untuk manajemen KMP, ini ya terkait operasional sehari-hari bagaimana, pemasaran koperasinya dan produk atau gerai usahanya akan seperti apa, manajemen keuangannya seperti apa, apakah sudah mengikuti aturan yang ada, bagaimana cara memanage SDM-nya, memanage kinerja agar sesuai on target dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh untuk manajemen. Kemudian paha kiri ini adalah inovasi model bisnis. Jadi ini bagaimana pengurus dan pengelola bisa terus mengembangkan model bisnis KMP yang inovatif sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan restriksi yang ada di daerahnya. Jadi yang biasa kita sering dengar adalah, oh ada banyak masalah dan ada banyak tantangan yang ada di suatu daerah. Tapi disinilah di mana pengurus dan pengelola harus punya kompetensi inovasi model bisnis ini. Jadi, walaupun ada berbagai tantangan dan restriksi, bagaimana caranya dapat menyelesaikan kebutuhan masyarakat tersebut dengan cara yang inovatif. Karena bisnis apapun pasti ada tantangannya. Jadi, ini kompetensi inovasi model bisnis ini adalah salah satu kompetensi yang cukup penting sebenarnya. Dan ini sebenarnya adalah kompetensi yang eh, walaupun mau kalau kita bicara tentang FMCG atau kita bicara tentang perusahaan yang skalanya sudah besar mendunia, ini inovasi model bisnis adalah tetap satu hal yang terus dilakukan tanpa berhenti karena tentu saja sebagai bisnis tetap harus dapat compete dengan kompetitor lain, harus tetap profitable karena pada akhirnya ini adalah bisnis dan tetap harus menyelesaikan masalah masyarakatnya atau masalah penggunanya. Jadi ini inovasi model bisnis adalah satu kompetensi yang cukup penting. Dan selain itu di sini pengurus dan pengelola harus bisa mengevaluasi model bisnis KMP-nya, kemudian mengembangkan model bisnis tersebut secara berkelanjutan. Karena pasti komponen-komponennya, either kebutuhan masyarakat atau partnernya itu bisa berubah. Jadi tetap perlu ada pengembangan model bisnis secara berkelanjutan. Kemudian lengan kanan ini adalah komunikasi efektif. Jadi di sini apakah pengurus dan pengelola dapat berkomunikasi secara efektif dan persuasif? Kemudian bagaimana pengurus dan pengelola akan memanage komunikasi kepada anggotanya, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada. Kemudian di sini tangan kanannya adalah jejaring usaha. Jadi ini apakah pengurus dan pengelola punya kompetensi untuk memanage kemitraan usaha dan rantai pasok? Jadi di sini bagaimana caranya pengurus dan pengelola dapat memperluas daya tawar dan daya saing KMP? Kemudian bagaimana caranya mengelola rantai pasokan? Karena ini adalah basis pengembangan usaha KMP seperti yang sudah kita bahas dalam sesi-sesi sebelumnya, bagaimana jika contohnya KMP ingin bekerja sama dengan Pupuk Nasional, ingin bekerja sama dengan Bulog, dan ingin bekerja sama dengan Pertamina untuk menyalurkan barang-barang komoditas utama seperti pupuk, gas, beras, dan lain sebagainya. Jadi ini eh, pengetahuan mengenai manajemen rantai pasokan sangat penting karena ini mungkin akan menjadi usaha utama KMP. Dan tentunya di sini adalah bagaimana caranya dapat mengintegrasikan usaha KMP melalui KMP-KMP sekunder. Jadi bagaimana caranya dapat bekerja sama dengan koperasi-koperasi lain agar bisnis koperasi Bapak Ibu juga semakin berkembang. Ini kita juga bahas singkat di diskusi-diskusi sebelumnya. Kemudian lengan kiri ini adalah sistem informasi. Jadi ini terkait sistem informasi dan digitalisasi KMP. Jadi bagaimana KMP menggunakan sistem
untuk dapat mengelola usahanya dan bagaimana KMP dapat menerapkan digitalisasi pada masa mendatang. Kemudian tangan kiri ini adalah integritas laporan, integritas dan akuntabilitas pelaporan. Jadi ini adalah terkait apakah pengurus dan pengelola memiliki kompetensi dan skill set untuk membuat laporan keuangan yang mengacu pada standar akuntansi yang diterapkan secara konsisten. Jadi apakah sesuai dengan aturan, apakah sesuai dengan standar akuntansi, apakah konsisten. Kemudian di sini juga ada audit laporan keuangan, kinerja KMP, dan kepatuhan KMP terhadap regulasi. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan audit secara internal. Jadi sebelum orang lain mengawasi dan mengaudit laporan keuangan koperasi Bapak Ibu sekalian, harusnya ada audit yang dilakukan secara internal untuk memastikan bahwa apa yang sudah dikerjakan secara internal itu benar. Jadi di sini adalah kompetensinya terkait apakah dapat mengaudit laporan keuangan tersebut. Kemudian di sini tentunya adalah integritas dan akuntabilitas pelaporan KMP ini sangat penting. Disinilah makanya digitalisasi sebenarnya dapat membantu Bapak Ibu untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan KMP ini akurat. Jadi kalau kita lihat dalam 2 slide terakhir ini, profil pengurus KMP ini memerlukan kompetensi yang memadukan pengetahuan dan keterampilan keras atau yang biasanya kita kenal dengan hard skill dan kombinasi pengetahuan, hard skill dan soft skill. Jadi ini adalah kombinasi yang penting di profil pengurus dan pengelola KMP. Dan tentunya di sini pengurus dan pengawas juga harus mampu memberdayakan masyarakat desa dan masyarakat kelurahan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh pengurus KMP? Jadi di sini harus meningkatkan kapasitas KMP agar pantas menjadi mitra kerja pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, kemudian BUMN, dunia usaha, dan atau masyarakat. Jadi di materi kita di minggu lalu ini kita membahas tentang 2 model yang dikembangkan ACG, yaitu model segitiga dan model diamond. Jadi ini adalah 2 model bisnis yang dapat digunakan oleh KMP. Tetapi di sini haruslah KMP meningkatkan kapasitas dari awalnya mungkin hanya bisa model segitiga, bagaimana caranya kemudian bisa menjadi model diamond. Dan ini dimulai dari meningkatkan kompetensi mengelola dan mengembangkan koperasi. Kemudian di sini koperasi harus menyusun model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan dan mencoba menjalankan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Jadi awalnya dimulai dengan modal yang mungkin dapat didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, atau dari pengurus. Kemudian bagaimana caranya dapat menjalankan bisnis dengan constraint-constraint, dengan restriksi-restriksi yang ada di daerahnya. Jadi ini adalah hal-hal yang harus dilakukan untuk KMP memantaskan diri untuk menjadi mitra kerja pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat. Indikator keberhasilannya apa? Kita bisa lihat dari apakah masyarakat desa atau kelurahan terbangun semangatnya untuk berkoperasi. Jadi, apakah bisa mengkonsolidasi masyarakat desa dan kelurahan sebagai anggota koperasi? Ini adalah indikator keberhasilan apakah di sini KMP sudah memantaskan diri menjadi mitra kerja pemerintah atau belum. Nah, di sini Bapak Ibu, manfaatkanlah akses fasilitas yang akan dibukakan oleh pemerintah bagi KMP sebagai pengungkit pengembangan usaha KMP. Jadi di sini pengurus koperasi memang harus menyiapkan diri bahwa KMP-nya pantas dan layak untuk dikembangkan sebagai soko guru perekonomian desa melalui peningkatan kapasitas agar di sini profil pengurus KMP-nya dapat dipenuhi. Jadi profil pengurus KMP ini dapat dipenuhi di depan oleh tim pengurus, pengawas, dan pengelola KMP sebagai tim pengelola yang inovatif dan solid. Jadi dapat menunjukkan nanti kepada pemerintah dan BUMN bahwa ini loh pengurus dan pengelolanya capable. Pengurus dan pengelolanya memiliki kompetensi hard skill ini dan soft skill ini. Jadi disiapkan di awal. Kemudian tentunya di sini
Sistem pengelolaan usaha KMP-nya juga harus disusun sesuai dengan tata kelola koperasi yang baik dan modern. Nah, peningkatan kapasitas ini dapat Bapak Ibu lakukan secara mandiri. Jadi misalnya ada kursus online dari Deputi Talenta, bisa lihat di YouTube ACG Advisory, di mana di sini kita sudah melakukan berbagai pelatihan untuk koperasi, baik untuk KMP dalam beberapa minggu terakhir ini kita ada hal-hal spesifik untuk KMP yang kita bahas, dan juga untuk koperasi pada umumnya, di mana kita membahas terkait standar akuntansi keuangan entitas privat, di mana SAKEP ini menjadi salah satu hal yang wajib diimplementasikan oleh KSP, USP, atau koperasi-koperasi yang besar. Kemudian kita juga membahas terkait risk management, inovasi produk, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di YouTube ACG Advisory. Atau di sini Bapak Ibu juga bisa ikut pelatihan dasar pengurus KMP yang diselenggarakan oleh sekolah KMP atau pelatihan KMP yang diselenggarakan oleh Kemenkop dan atau Dinas Koperasi. Jadi ada banyak cara untuk menuju Roma, ada banyak cara agar Bapak Ibu dapat meningkatkan kapasitas untuk dapat memenuhi profil pengurus dan pengelola KMP yang tadi kita share dalam dua slide sebelumnya. Jadi, Bapak Ibu bisa pelajari kurikulumnya, kemudian pelajari pendekatan pembelajaran dari setiap trainingnya, kemudian pilihlah training yang memberikan perpaduan, yang mengajarkan konsep, mengajarkan teori, memberikan contoh kasus dari koperasi lain. Jadi, di sini Bapak Ibu bisa lihat, ada nggak sih sebenarnya koperasi lain yang menerapkan teori ini? Jadi, janganlah pilih yang hanya ngajarin teori gitu. Jadi teori, tapi contoh kasusnya ada atau enggak, kemudian memberikan template atau tidak yang Bapak Ibu bisa gunakan di koperasinya. Kemudian kalau ada template tapi tidak sesuai dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu, apakah akan mengajarkan cara menyesuaikan template tersebut dan cara penerapan dan pengembangannya. Jadi ini adalah saran kami jika Bapak Ibu ingin memilih training. Dan training ini bisa training apapun, bisa training dari list ini atau training-training lain dari Udemy atau Udacity dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke Sekolah Koperasi Merah Putih atau Sekolah KMP. Nah, pembentukan KMP yang dilakukan secara masif di seluruh desa, di seluruh kelurahan di Indonesia, ini akan memerlukan dukungan SDM yang kompeten untuk mengelola dan mengembangkan koperasi merah putih. SDM yang kompeten ini terbukti sebagai penentu keberhasilan usaha koperasi di seluruh dunia. Sehingga disinilah ACG ingin membantu pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa untuk menyiapkan SDM Koperasi Merah Putih yang kompeten dan mampu mengelola usaha KMP secara profesional. Sekolah KMP ini adalah jawaban atas kebutuhan SDM Koperasi Merah Putih dalam jumlah yang besar dalam rentang waktu yang singkat. Jadi di sini program kami adalah program Leader Create Leaders, di mana yang kami harapkan adalah peserta yang ikut sekolah kami dapat mengajarkan materinya ke koperasi-koperasi lain yang ada di uh, desa atau kelurahannya juga. Jadi harapannya adalah sekolah KMP ini tidak hanya melahirkan SDM koperasi yang kompeten, tetapi juga menumbuhkan kader pemimpin lokal yang amanah dan profesional. Nah, Sekolah Koperasi Merah Putih yang dikembangkan ACG Advisory ini adalah sekolah koperasi yang paling andal dan siap melaksanakan kegiatan pelatihan KMP secara masif. Dengan dukungan modul, contoh kasus, template, pengalaman pengembangan koperasi desa. Jadi, eh, pengajar-pengajar kami ini biasanya punya pengalaman untuk melakukan pengembangan koperasi desa, revitalisasi desa, dan juga pengembangan bisnis, baik bisnis koperasi maupun non-koperasi, baik yang skalanya lokal, nasional, internasional, dan juga global. Dan di sini dukungan tenaga pengajar atau fasilitator ahli yang sangat kompeten dan kaya pengalaman dalam program pengembangan koperasi. Jadi fasilitator untuk sekolah KMP ACG ini ada dari kalangan pengambil kebijakan, ada dari kalangan akademis, ada dari kalangan praktisi bisnis, dan juga penggiat koperasi. Jadi harapannya adalah
Ini harusnya dapat memberikan perspektif yang kaya kepada Bapak Ibu sekalian, karena di sini tidak hanya satu perspektif saja, misalnya tidak hanya dari penggiat koperasi, tidak hanya dari pengambil kebijakan, tidak hanya dari akademisi, tidak hanya dari praktisi bisnis, tapi ini akan dikombinasikan dari semuanya. Ini kurang lebih adalah visi dan misi dan tujuan dari sekolah KMP. Jadi untuk visinya, kami ingin menjadi sekolah koperasi terbaik di Indonesia dan mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan kader pemimpin koperasi di Indonesia yang amanah dan profesional untuk memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan untuk mencapai visi tersebut, ini adalah misi kami. Pertama, kami ingin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian di Indonesia, khususnya untuk pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi merah putih. Kedua, kami akan menyelenggarakan kajian perkoperasian dan advokasi pengembangan koperasi Indonesia, dan menyelenggarakan kegiatan yang menunjang tumbuh kembangnya koperasi Indonesia melalui pengembangan kader pemimpin yang amanah dan berdedikasi pada ekonomi konstitusi. Jadi tujuannya adalah kami ingin menumbuhkan kader pemimpin koperasi Indonesia yang amanah dan profesional serta teguh menerapkan ekonomi konstitusi. Jadi ini adalah kira-kira profil pengurus KMP yang kami translasikan menjadi kurikulum. Jadi ini ada translasi ini melalui serangkaian metode penyusunan kurikulum. Jadi dimulai dari menurunkan profil pengurus menjadi jenis kompetensi yang diperlukan untuk mengelola KMP. Kemudian kami turunkan lagi menjadi standar kompetensi untuk pengurus KMP. Nah, standar kompetensi pengurus KMP ini menjadi dasar untuk memilih tujuan pembelajaran, subjek materi pembelajaran, kedalaman pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Kenapa ini penting? Karena di sini kompetensi dan pengetahuan yang diperlukan misalnya oleh ketua koperasi akan sedikit berbeda dengan wakil ketua koperasi, akan berbeda dengan sekretaris koperasi, akan berbeda dengan yang bertugas untuk keuangan koperasi. Jadi di sini ada kompetensi yang eh, standar yang harus dimiliki semuanya, tapi kemudian ada tambahan kompetensi-kompetensi untuk setiap role. Nanti akan kita bahas juga. Jadi rangkaian aktivitas di atas ini menjadi dasar untuk menyusun kurikulum pembelajaran yang selanjutnya harus disiapkan. Jadi nanti akan ada silabus pembelajaran, modul dan handout, panduan untuk instrukturnya, materi presentasinya, template dokumen, cara penyesuaian template-nya, dan evaluasi kompetensi peserta. Jadi semua hal di atas nanti akan disiapkan oleh sekolah KMP untuk memulai kegiatan pelatihannya. Jadi nanti kita akan punya 3 pelatihan Bapak Ibu. Ada pelatihan dasar, ini adalah sekitar 160 sampai 320 jam pelajaran. Akan ada pelatihan lanjutan, ini nanti yang akan sesuai dengan role masing-masing. Dan ketiga adalah pelatihan percepatan pengembangan usaha KMP. Ini akan kita custom sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh KMP tersebut. Nah, ini kira-kira adalah program pelatihan dasarnya. Jadi ini adalah yang diperlukan oleh seluruh pengawas dan pengelola dan pengurus koperasi untuk dapat memenuhi profil pengurus KMP yang berupa ilustrasi orang yang amanah, kompeten, dan profesional tadi. Jadi kurang lebih nanti di hari pertama ini adalah materinya di mana kita akan membahas tentang kepemimpinan, komunikasi efektif, struktur organisasi koperasi, dan uraian pekerjaan dan spesifikasi jabatan. Ini jam pelajarannya Bapak Ibu dapat lihat di sini, dan untuk mendapatkan jam pelajaran ini kurang lebih ini adalah breakdown-nya. Jadi di sini ada tatap muka. Kemudian di sini akan ada tugas terstruktur, di mana tugas terstruktur ini adalah peserta harus membaca modul dan literatur yang ditugaskan oleh instrukturnya. Kemudian akan ada tugas mandiri, di mana tugas mandiri ini adalah nanti akan ada tugas agar peserta dapat mendalami materi dan sekaligus menyiapkan materi yang akan diajarkan kepada orang lain. Karena di sini harapannya adalah siapapun yang ikut sekolah ini dapat membantu untuk mengajarkan ke pengurus dan peserta lainnya.
Kemudian di sini adalah tugas pembelajaran, yaitu bagaimana peserta dapat mengajarkan kepada koperasi lainnya atau kepada pengurus dan pengawas lainnya. Jadi ini adalah 12 jam pelajaran yang memadukan teori, kemudian memadukan kasus, tugas untuk pendalaman materi secara mandiri agar um, dapat diserap dengan baik, kemudian praktek, jadi langsung mengajarkan kepada um, pengurus lain atau pengelola koperasi lain. Itu adalah hari pertama. Hari kedua, ini kita akan membahas terkait tata kelola koperasi yang baik, penerapan prinsip kehati-hatian dalam berkoperasi, regulasi perkoperasian, dan penyusunan anggaran rumah tangga, kemudian penyusunan peraturan khusus koperasi. Ini adalah satu topik yang lumayan penting, karena ini biasanya menjadi basis penilaian dari pemeriksaan kesehatan koperasi. Kemudian akan ada evaluasi harian. Di hari ketiga, ini kita akan membahas mengenai model bisnis dan rencana usaha koperasi, penyusunan rencana strategik, penyusunan rencana kerja, dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Kemudian di hari keempat akan belajar terkait model bisnis dan kunci keberhasilan usaha perdagangan, prosedur operasional baku, unit usaha perdagangan. Jadi ini terkait perdagangan, kemudian akan kita bahas juga terkait usaha agribisnis dari model bisnisnya, kunci keberhasilan dan prosedur operasionalnya. Kemudian model bisnis dan kunci keberhasilan untuk usaha simpan pinjam. Kemudian ini yang mungkin menjadi menarik, bagaimana caranya untuk menyusun proposal pinjaman kepada bank dan atau LPDB KUMKM. Dan nanti di sini bagaimana untuk mengevaluasi proposal pinjaman kepada bank atau LPDB KUMKM. Kemudian di hari keenam ini kita akan bahas tentang akuntansi. Jadi kita harus tahu tentang Permen 2 tahun 2024 tentang kebijakan akuntansi koperasi. Kemudian kita akan membahas terkait siklus akuntansi koperasi, akuntansi transaksi usaha koperasi, dan juga pembuatan jurnal transaksi koperasi. Jadi ini mungkin bisa menjadi primer yang baik untuk Bapak Ibu mengetahui tentang akuntansi koperasi. Kemudian di hari ketujuh ini masih lanjut, jadi kita akan mempelajari mengenai pemindah bukuan transaksi koperasi, penyusunan neraca saldo koperasi, penyesuaian akhir periode, penyusunan laporan keuangan koperasi. Penyusunan laporan keuangan ini akan menjadi penting karena menurut Permen 2 2024 ini koperasi wajib untuk menyampaikan penyusunan laporan keuangan secara periodik dan ini wajib bahwa laporan keuangan tersebut harus benar um, isinya. Dan di sini pengurus akan bertanggung jawab terhadap kebenaran dan akurasi dari laporan keuangan tersebut. Jadi penting untuk tahu bagaimana caranya menyusun laporan keuangan yang baik dan benar dan sesuai dengan aturan. Kemudian di hari ke-8 ini kita akan membahas terkait sistem aplikasi akuntansi koperasi, analisis kinerja keuangan koperasi, kemudian kepatuhan dan pengawasan koperasi, dan pelaporan dan monef kinerja koperasi. Jadi secara total itu nanti kita akan ada 80 jam tatap muka, akan ada 80 jam tugas terstruktur di mana peserta harus membaca modul dan literatur atau case study. Kemudian akan ada 80 jam tugas mandiri dan akan ada 80 jam uh, tugas pembelajaran di mana di sini koperasi harus peserta harus mengajarkan kepada pengurus dan pengelola lainnya. Jadi ini pelaksanaan tatap muka dapat dilakukan di kelas atau secara Zoom online atau perpaduan antara kelas dan online. Jadi jadwal di atas ini adalah jadwal kegiatan tatap muka yang dilakukan sepenuhnya di kelas. Kalau kita misalnya lakukan secara online, mungkin ini nanti akan kita batasi dalam 5 sampai 6 jam pelajaran setiap harinya agar tetap fokus kepada materi pembelajarannya. Nanti ini slide-nya akan di-share Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat sebenarnya apa materinya dan tadi apa kompetensi uh, yang dibutuhkan untuk pengurus dan pengelola KMP. Nah, itu tadi adalah pelatihan dasar. Tetapi sebenarnya
Ada pelatihan lanjutan untuk pengurus, pengawas, dan pengelola KMP sesuai dengan role-nya. Karena di sini setiap role, setiap peran itu sebenarnya ada kompetensi yang dibutuhkan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk ketua koperasi sebaiknya harus menguasai regulasi perkoperasian, manajemen strategik koperasi. Dua ini penting agar dapat men-set visi dan tujuan ke depannya bagaimana untuk bisa mengevaluasi apakah bisnisnya ini taat aturan atau tidak. Kemudian kira-kira eh, kebutuhan di desanya, di kelurahannya akan berubah seperti apa dan bagaimana akan mempivot bisnis modelnya agar tetap bisa berjalan dan berkembang usahanya. Kemudian kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian, pengukuran kinerja koperasi dan penilaian kesehatan ini penting karena di sini ketua koperasi ada tanggung jawab juga untuk agar koperasinya pemeriksaan kesehatannya nilainya sehat. Kemudian harus bisa mengaudit keuangan dan audit kinerja koperasi agar segala laporan keuangan yang diberikan ke anggota, laporan keuangan yang diberikan ke Kemenkop, ini ketua koperasi bisa hakul yakin bahwa sudah benar, sesuai aturan, dan akurat. Begitu juga dengan audit kinerja agar di sini bisa tahu koperasinya saat ini bagaimana kinerjanya, apakah sudah cukup baik atau kurang baik. Jika kurang baik, kemudian apa yang harus dilakukan agar kinerjanya bisa menjadi lebih baik. Dan kinerja ini bisa dari kinerja bisnis, bisa dari kinerja operasional sehari-hari, kinerja pemasaran, kinerja SDM-nya pula. Jadi ini adalah skill set atau kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh ketua koperasi. Untuk wakil ketua koperasi, ini sesuai dengan bidangnya. Jadi untuk wakil ketua bidang usaha sebaiknya menguasai kompetensi ini. Jadi dari inovasi pengembangan produk dan usaha koperasi, manajemen operasional sehari-hari, manajemen pemasaran, rantai pasok, dan manajemen risiko usaha. Kalau kita bicara tentang wakil ketua bidang keanggotaan, ini adalah kompetensi yang harus dimiliki. Jadi harus memahami regulasi perkoperasian, memahami manajemen keanggotaan, memahami tata kelola koperasi yang baik, coaching, dan komunikasi persuasif karena nanti akan banyak berhubungan dengan anggota, dan juga bagaimana untuk menjadi pribadi efektif dan manajemen modal sosial. Nah, untuk sekretaris koperasi, di sini kompetensinya berbeda. Jadi di sini untuk sekretaris koperasi yang penting adalah untuk menguasai regulasi perkoperasian, hukum, legalitas, dan kelembagaan koperasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen rapat, dokumentasi, dan pelaporan koperasi, serta manajemen sistem informasi dan komunikasi publik. Nah, untuk bendahara koperasi, skill setnya juga berbeda. Jadi ini lebih ke akuntansi perkoperasian. Apakah sudah mengikuti SAK EP? Kemudian manajemen keuangan koperasinya, perpajakan koperasi, manajemen resiko usaha koperasi, dan perencanaan dan penganggaran koperasi. Ini adalah skill set yang penting, terutama yang nomor satu, karena SAKEP untuk koperasi ini baru mulai dijalankan di tahun ini. Untuk pengawas koperasi, beda lagi skill setnya. Jadi di sini lebih ke harus memahami betul kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian, kemudian manajemen resiko usahanya seperti apa, audit keuangan dan audit kinerja koperasinya, pengukuran kinerja koperasi dan kesehatan koperasi, kemudian bagaimana pelaporan dan pengawasan koperasi. Nah, untuk pengelola unit usaha, ini adalah 10 skill set yang sebaiknya dimiliki. Jadi harus paham betul regulasi sesuai dengan bidang usaha koperasi yang dipilih. Jadi kalau koperasi memilih untuk usaha simpan pinjam, harus paham betul usaha simpan pinjam regulasinya seperti apa. Ingin usaha transportasi, harus paham betul regulasi di situ seperti apa. Kemudian harus tahu juga inovasi pengembangan produk dan usaha koperasi di bidang yang dipilih. Kemudian ini nomor 3 sampai nomor 7 adalah harus paham manajemen dan tata kelola usaha. Apakah simpan pinjam, apakah perdagangan eceran, transportasi, logistik, klinik, dan apotik. Dan ini
yang harus dipahami tentunya sesuai dengan bidang usaha yang akan dipilih oleh koperasi yang akan dijalankan koperasi. Kemudian di sini juga ada manajemen risiko usaha koperasi, manajemen operasional koperasi, kemudian kepatuhan dan penerapan prinsip kehati-hatian. Jadi setelah pelatihan dasar tetap ada skill set tambahan yang harus didalami oleh pengurus, pengawas, dan pengelola KMP agar bisa menjalankan koperasi ini secara baik dan bisnisnya terus growing. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu eh, saat ini pengurus dan pengelola KMP mungkin melihat list ini, wah kok banyak banget yang perlu dipelajarin. Nah, tapi jangan panik Bapak Ibu, ini kita bisa pelajari satu persatu. Memang dengan pembuatan KMP ini kita harus secara cepat meningkatkan kapasitas diri kita, secara cepat kita harus belajar ini, tapi ini possible untuk dipelajari. Dan caranya adalah yang pertama kita belajar tentang pelatihan dasarnya terlebih dahulu agar ada fondasi untuk memahami mengenai koperasi, soft skill dan hard skill yang harus dimiliki. Kemudian bisa masuk ke spesifik ini sesuai dengan role masing-masing atau sesuai dengan interest masing-masing. Nah, berikutnya mungkin secara singkat saya akan memberikan profil pendiri dan fasilitator sekolah KMP, jadi agar Bapak Ibu tahu nanti siapa sih yang kira-kira akan mengajar di sekolah KMP ini. Jadi kita ada Pak Agung Nur Fajar, beliau adalah peneliti dan konsultan kebijakan publik, berpengalaman menjadi advisor perguruan tinggi, perusahaan nasional, multinasional, dan yayasan dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput. Beliau juga telah melakukan ratusan penelitian di bidang perkoperasian, UMKM, perbankan dan keuangan, kebijakan pemerintah, dan pembangunan daerah. Beliau juga saat ini adalah pendiri, bagian dari pendiri, pimpinan, konsultan untuk perguruan tinggi, Bank Perekonomian Rakyat, dan lain-lain. Kemudian ada juga Pak Bagus Santoso. Beliau adalah Sekretaris Majelis Wali Amanat UGM. Beliau juga adalah staf pengajar di FEB Universitas Gadjah Mada, pendiri Definite dan ACG Advisory, dan juga telah melakukan penelitian di bidang inklusi keuangan, kebijakan pemerintah, pembangunan daerah, ekonom Bank Jateng. Beliau juga menjadi konsultan lembaga internasional dan nasional, serta melakukan berbagai pelatihan untuk pejabat OJK, Ditjen Pajak, dan lain-lain. Beliau adalah Doktor Finance dan Accounting dari Universitas Birmingham di Inggris dan juga adalah pakar inklusi keuangan di Indonesia. Kemudian ada saya, Princess Jan. Saya adalah Product Manager di beberapa perusahaan multinasional. Jadi Product Manager ini adalah sebuah peran yang biasanya dibutuhkan oleh uh, perusahaan-perusahaan untuk dapat terus melakukan inovasi bisnis dan inovasi produk. Jadi biasanya dalam perusahaan-perusahaan ini goal yang diberikan ke saya adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan profit, bagaimana caranya untuk meningkatkan loyalitas customer. Dan di sini saya membantu beberapa perusahaan multinasional seperti Heineken di Indonesia, Singapura, Asia Pasifik, kemudian Foodpanda dan Delivery Hero. Ini adalah perusahaan food delivery di Singapura dan di Berlin, Jerman. Dan saat ini saya juga sedang membantu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang hiring dan human resource di Inggris. Jadi di sini saya sehari-hari membantu proses digitalisasi perusahaan, inovasi produk, perbaikan tata kelola, mengcoaching agile work, serta juga memfasilitasi perbaikan tata kelola usaha koperasi. Kemudian di sini ada Profesor Gunawan. Beliau adalah guru besar emeritus dari FEB UGM. Beliau berpengalaman sebagai eselon 1, jadi di Deputi Kepala Bappenas, Deputi Sekretaris Wakil Presiden, Dirjen Kemensos selama berbelas-belas tahun, dan dikenal sebagai penggagas dan pimpinan Inpres Desa Tertinggal yang selanjutnya bertransformasi menjadi PNPM. Beliau adalah ahli ekonom rakyat dan ekonomi perdesaan.
Kemudian ada Dr. Nur Sutrisno. Sebelumnya kita telah undang Pak Nur di sesi sebelumnya, di mana beliau adalah ahli ekonom dan ahli koperasi di Indonesia. Beliau memulai karir sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan KUD Departemen Koperasi. Selanjutnya menjadi Eselon 1 selama berbelas-belas tahun. Eh, dan beliau juga adalah pimpinan pada berbagai organisasi sosial dan kemasyarakatan. Kemudian juga ada Dr. Suwandi. Kita juga telah undang Pak Suwandi dalam sesi-sesi sebelumnya. Beliau adalah akademisi, ekonom, ahli koperasi, dan ahli kewirausahaan, serta manajemen keuangan. Jadi beliau telah meneliti dan menjadi konsultan ekonomi, kebijakan pemerintah, perkoperasian, kewirausahaan, dan UMKM, dan berperan dalam menyusun aneka peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang UMKM, dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Jadi beliau adalah doktor kewirausahaan dari Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian di sini juga ada Ibu Jane Harjani. Beliau adalah ahli komunikasi, coaching, dan kepemimpinan serta soft skill. Dan beliau berpengalaman melakukan konsultasi perkoperasian, UMKM, pengembangan kinerja, dan permasalahan sosial. Beliau juga punya berbagai training untuk perusahaan secara private di bidang coaching, kepemimpinan, serta soft skill juga. Kemudian ada Pak Arfian Muslim. Beliau adalah praktisi koperasi, peneliti, dan konsultan kebijakan pemerintah. Beliau masuk ke dalam tim ahli penyusunan RUU Perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya seperti Permenkop UKM nomor 8 tahun 2023. Ini beliau turut berpartisipasi dalam menyusun undang-undang dan peraturan tersebut. Kemudian ada Ibu Vidiana Rizil Putri, PhD. Beliau adalah ahli akuntansi dan manajemen keuangan, serta akademisi dari Indonesia Banking School. Beliau berpengalaman melakukan konsultasi dan pelatihan akuntansi, manajemen keuangan, perpajakan, dan perkoperasian. Beliau mendapat doktor keuangan dari UITM Shah Alam, Malaysia. Kemudian ada Pak Firdaus Putra. Ini beliau adalah praktisi, konsultan, dan peneliti perkoperasian. Beliau adalah ketua dari Indonesian Consortium for Cooperative Innovation dan penyusun draft RPJP Koperasi. Jadi beliau juga masuk ke dalam tim ahli penyusunan RUU Perkoperasian dan berbagai kebijakan dari Kementerian Koperasi. Jadi ini adalah profil kira-kira dari 10 pendiri dan fasilitator sekolah KMP. Masih ada banyak fasilitator lainnya yang nanti akan bergabung dari dunia hukum secara langsung yang nanti juga akan sharing terkait regulasi dan nanti akan ada fasilitator-fasilitator lainnya juga. Nah, bagaimana cara mendaftar di sekolah KMP ini? Jadi, setelah tadi kita sudah lihat silabusnya, kita lihat standar kompetensinya, kita juga lihat pendiri dan fasilitatornya. Jadi, cara mendaftarnya bagaimana? Kurang lebih sekolah KMP ini ada dua program utama. Pertama adalah pelatihan untuk mentor, fasilitator, pendamping, dan coach KMP. Atau kedua adalah pelatihan pengurus, pengawas, dan pengelola KMP. Jadi kalau yang pertama ini adalah lebih untuk pendamping KMP-nya. Yang kedua ini adalah siapa yang akan di lapangan dan menjalankan bisnis KMP-nya. Nah, program yang pertama ini adalah tujuannya menghasilkan mentor yang andal di setiap daerah dan program ini dapat ditempuh dengan 3 jalur. Jadi yang pertama adalah program beasiswa dari ACG Advisory secara mandiri. Jadi dengan kewajiban harus mengajarkan kepada pengurus, pengawas, dan pengelola KDMP lain di daerahnya. Dan di sini harus memiliki kegigihan untuk menyebarkan pengetahuan. Dan di sini akan ada persyaratan terkait daya inovasi, daya bangun, dan daya juang untuk menyebarkan informasi mengenai KMP. Di sini juga biasanya harus ada bukti untuk mendorong sebanyak mungkin pengurus KMP untuk mau belajar KMP. Apakah melalui chat sharing, em, dan tautan videonya. Oke. Jadi kalau yang ini adalah untuk mendapatkan beasiswa harus membuktikan hal tersebut dan juga mungkin bisa forward chat sharing KDMP ACG dan juga link-link video uh, KMP ACG. Kedua, ini ada program beasiswa dari ACG Advisory melalui pemerintah daerah. Jadi di sini
kenapa melalui pemerintah daerah agar kita dapat menjaga alokasi mentor yang merata di setiap daerah di Indonesia. Jadi di sini bupati atau wali kota untuk dapat menunjuk maksimal 2 orang pengurus KMP di setiap daerahnya dan harapannya adalah 2 orang ini nantinya dapat menyebarkan informasi ini lebih jauh. Kemudian yang ketiga ada program beasiswa dari pemerintah daerah, BUMN, BUMD, atau Mandiri, dan ini nanti akan segera disosialisasikan. Nah, program yang kedua ini untuk pelatihan pengurus dan pengawas, ini tujuannya adalah untuk menyiapkan pengurus pengelola KDMP agar dapat memulai dan mengembangkan usaha KMP-nya. Jadi ini adalah turunan dari program pertama yang diharapkan dapat menjangkau 400.000 sampai 650.000 orang pengurus, pengawas, dan pengelola KMP agar kita bisa buat ekosistem pelatihan KMP. Tapi training yang pertama yang akan jalan secara segera ini adalah program pelatihan yang tadi telah kita bahas ini. Jadi yang akan membahas mengenai em, profil dasar untuk menjadi pengurus dan pengelola KMP. Jadi ini adalah silabusnya, nanti akan saya share slide-nya juga. Jadi jadwal waktu pelaksanaannya adalah seperti ini. Jadi sosialisasi dan pengenalan sekolah KMP ini adalah Juni dan Juli untuk kita melihat demand, menilai kelayakan, dan lain sebagainya. Kemudian pendaftaran peserta sekolah KMP untuk kelas mentor fasilitator ini akan diadakan di Agustus 2025. Kemudian nanti akan ada seleksi untuk mendapatkan beasiswa agar bisa mengikuti program pelatihan tadi secara gratis. Kemudian setelah itu kita akan mulai pelatihan dasarnya di akhir Agustus sampai Oktober 2025. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi mentor fasilitator sekolah KMP, eh, mungkin bisa mulai belajar isi seluruh chat sharing KMP dan sharing gas GCG atau Good Cooperative Governance serta tautan videonya. Ini Bapak Ibu juga bisa akses dari grup WhatsApp kami atau bisa akses melalui mariberkoperasi.com juga. Jadi share seluas mungkin chat-chat ini pada jaringan KMP di daerah Bapak Ibu secara berulang untuk membuktikan kesungguhan Bapak Ibu menjadi mentor bahwa nanti kalau sudah belajar mengikuti program akan tetap melakukan sharing tersebut tetapi dengan konten yang Bapak Ibu pelajari dari program ini. Kemudian jangan lupa untuk melakukan pendaftaran pada Agustus mendatang dengan memenuhi rangkaian persyaratan dan tugas yang diberikan melalui grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu bisa join grup WhatsApp dan nanti ini informasinya akan dikirim lagi di grup WhatsApp. Seleksi akhir peserta yang akan mendapatkan beasiswa ini akan dilakukan oleh tim ACG Advisory dan keputusannya bersifat final. Jadi nanti peserta harus mengikuti pembelajaran secara penuh memiliki semangat yang tinggi, serta mengajarkan kembali konten ini dalam satu tim pada setiap provinsi agar penguasaan materi Bapak Ibu menjadi lebih mendalam. Kemudian siap menjadi mentor fasilitator pada tahap berikutnya. Jadi nanti ketika kita ada batch 2 atau batch 3, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajarkan kembali kepada eh, batch baru, KMP yang baru, ini Bapak Ibu bisa menjadi mungkin tim mentor atau tim fasilitator untuk pelatihan-pelatihan berikutnya. Kurang lebih itu adalah rangkaian mengenai profil KMP, pengurus dan pengelola KMP, serta informasi mengenai sekolah KMP. Nanti slide-nya akan dikirim kembali. Bapak Ibu juga yang belum ada di grup WhatsApp bisa join grup WhatsApp karena nanti detailnya, link pendaftarannya, chat-chat KDMP dan GCG-nya akan dikirimkan kembali melalui grup WhatsApp. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Baik, Bu Princess, selamat siang Bapak dan Ibu. Eh, Tadi Bu Princess paling nggak sudah memberikan gambaran seperti apakah profil seorang pengurus atau pengawas atau pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini. eh, dan sudah memberikan gambaran seperti apakah bagaimanakah Sekolah Koperasi Merah Putih akan mencoba meningkatkan kapasitas Bapak dan Ibu supaya bisa mencapai tingkat kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengembangkan
Koperasi Merah Putih ini secara baik ke depannya. Nah, ini merupakan gambaran yang paling lengkap, saya yakin, Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak Ibu adalah orang pertama di Republik Indonesia ini yang bisa memahami kira-kira seperti apakah profil seorang pengurus KMP. Tapi Bapak Ibu nggak usah berkecil hati. Oh saya kok jauh banget ya? Nggak ada masalah. Karena kita ini adalah bagian dari bagaimanakah caranya kita ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di seluruh Indonesia. Melalui sebenarnya mendidik para pengurus, pengawas, dan pengelola Koperasi Merah Putih. Itu Bapak dan Ibu. Jadi artinya mungkin ini agak sulit untuk dikuasai oleh satu orang. Kan Bapak Ibu ada 3 orang pengawas, ada 5 orang pengurus, nanti ada beberapa orang pengelola, nanti bisa berbagi peran. Anda nguasain bagian mana, Anda nguasain bagian mana nguasain bagian mana. Selanjutnya dibentuk tim, sehingga tim itu menjadi tim yang solid. Sehingga, oh bagaimana caranya mendekati anggota? Biarkan itu dikuasai oleh wakil ketua bidang anggota. Bagaimanakah merancang bisnis supaya supaya apa? Punya daya saing yang baik gitu. Nah, biarkan oleh wakil ketua bidang usaha. Bagaimanakah organisasi ini berjalan secara baik dan kalau ada masalah bagaimana menghandlenya? Urusannya sekretaris. Bagaimanakah menyiapkan dananya? Bagaimanakah mengakses perbankan? Bagaimanakah caranya mengawasi keuangannya koperasi? Nah, biarkan itu dikuasai oleh bendahara. Nah, dan yang lainnya lagi pengawas juga sama Bapak Ibu. Pengelola tadi kesannya adalah banyak sekali materinya. Ya tidak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu adalah misalnya saya nanganin simpan pinjam yang perlu dikuasai ya bagaimana pengelolaan, bagaimanakah manajemen dan tata kelola simpan pinjam. Kalau Bapak Ibu adalah yang eceran, maka itulah yang harus Bapak Ibu kuasai secara baik. Kalau Bapak Ibu mengelola klinik dan apotek, ya bagaimana cara manajemen dan tata kelola apotek dan klinik itu secara baik, secara profesional. Nah, sehingga ini memang gambarannya, ini memang diperlukan oleh banyak apa? Ini adalah sesuatu program yang sangat luar biasa kalau ini bisa bisa Bapak Ibu ikuti, bisa kita wujudkan bersama. Nah, ini kalau saya bilang adalah ini saya yakin artinya pengurus, pengawas, pengelola koperasi-koperasi lain mungkin juga belum pernah namanya memperoleh pendidikan atau pelatihan selengkap yang kami rancang adalah untuk Bapak dan Ibu, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu bandingkan misalnya dengan yang sudah dirancang oleh misalnya oleh beberapa kementerian dan lembaga, nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa nanti bisa Bapak Ibu bandingkan lah, bandingkan, evaluasi dan seterusnya. Nah, saya yakin apa yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih oleh Sekolah Koperasi Merah Putih ini saat ini adalah yang paling lengkap, paling andal. Karena apa Bapak Ibu? Materinya tidak hanya sekedar diberi modul, tapi artinya apa? Sebelum Bapak Ibu belajar, harus diberikan modul, harus belajar dulu. Ya, belajar modulnya, belajar videonya, belajar macam-macam dan seterusnya. Habis itu Bapak Ibu harus tatap muka. Setelah tatap muka ada beberapa penugasan dan selanjutnya Bapak Ibu akan diminta menyiapkan bahan untuk mengajar di kelas-kelas yang lain yang Bapak Ibu harus set up sendiri. Nanti harapannya setiap provinsi akan bisa mengajarkan. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau Bapak Ibu jadi peserta, kemudian, oh saya harus mengajarkan sekian banyak, apa saya paham? Tidak Bapak Ibu. Misalnya di satu provinsi pesertanya ada 32 orang misalnya gitu. Ini kan jumlah materinya ada 32, ya. Pelatihan dasar itu ada 32 materi. Nah mungkin Bapak Ibu mulai, oh saya cukup menguasain satu materi. Yang lainnya nanti berbagi. Siapakah yang ngajar materi satu, materi dua, materi tiga, dan seterusnya. Sambil jalan nanti Bapak Ibu adalah mengikuti pelatihan lanjutannya. Supaya Bapak Ibu kan harus one step ahead. Satu langkah di depan dari yang Bapak Ibu ajarkan. Ini kan saling saling asah, asih, dan asuh kita lakukan antar pengurus Koperasi Merah Putih. Mungkin itu Bu Princess.
Oke, kita mungkin masuk ke pertanyaan pertama dari KDKMP Sadan Liku Lambe. Apakah pengurus KMP ini ada honor atau bagaimana? Eh, Pak, untuk pengurus KMP ini selayaknya pengurus koperasi yang lain, ini biasanya tidak ada honor, tidak ada gaji secara rutin. Ini normal prakteknya di koperasi. Biasanya kalau di koperasi-koperasi lain yang terjadi adalah jika di akhir tahun ada kelebihan hasil usaha atau ada profit, itu nanti biasanya anggota pengurus itu nanti akan mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha. Tetapi untuk honor rutin atau gaji rutin ini tidak ada. Pak Agung ada yang ingin ditambahkan terkait poin tersebut? Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Rofik. Ini apakah ada perbedaan mendasar antara BUMDes dan koperasi desa? Pak Agung mau menanggapi? Baik, Bapak Ibu. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Pemiliknya adalah pemerintah desa sepenuhnya. Sedangkan kalau koperasi merah putih ini adalah miliknya anggota, yaitu miliknya masyarakat desa yang menjadi anggota koperasi. Tugasnya pemerintah, pemerintah daerah, dan termasuk pemerintah desa adalah memfasilitasi agar ini adalah agar koperasi merah putih ini siap untuk dapat beroperasi, siap untuk dapat mensejahterakan masyarakat desa. Itu beda yang gitu. Tapi artinya apa? Harusnya ini waktu kemarin Musdesus atau Muskelsus, disitulah dilakukan sebenarnya pembagian peran apa yang akan dilakukan oleh BUMDes, apa yang dilakukan oleh Pemdes, apa yang dilakukan oleh koperasi desa ini. Sehingga artinya apa? Tidak saling tumpang tindih. Masing-masing sudah punya perannya. Itu Bapak Ibu. Jadi koperasi merah putih melakukan yang mana, yang BUMDes juga melakukan peran dan tugas yang mana. Nah, mudahnya begini Bapak Ibu. Kalau berkaitan dengan aset, berkaitan dengan pengelolaan aset, pengelolaan yang berkaitan dengan potensi-potensi desa yang dimiliki oleh pemerintah desa, nah itu bisa ditanganin oleh BUMDes. Tetapi misalnya kalau dia punya apa? Oh, misalnya jembatan penyeberangan harus berbayar atau tambatan perahu. Nah, itu karena miliknya pemerintah desa. Nah, itu boleh dikelola oleh BUMDes. Atau pasar desa misalnya. Nah, tapi Bapak Ibu kalau yang koperasi desa ini adalah cenderung adalah melakukan kegiatan usaha tetapi untuk memenuhi eh, kebutuhan masyarakat desa misalnya apa? Mendistribusikan LPG, pupuk, gula dan aneka ragam kebutuhan pokok yang lain, kebutuhan pokok lainnya, dan termasuk sebenarnya apa produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa, itulah yang ditampung oleh koperasi desa untuk dia pasarkan ke luar desanya, entah itu ke kota, kabupaten kota, atau ke pasar-pasar induk di ibu kota provinsi, atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pabrikan yang bisa menampung hasil produksi desa Bapak Ibu. Itu Bu Princess. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi dalam paparan disampaikan ada pengurus dan pengelola. Apakah pengurus sama dengan pengelola atau berbeda? Ini dari KMP Kare Penanian. Jadi mungkin secara singkat adalah pengurus ini dipilih oleh anggota koperasi Bapak Ibu. Sedangkan pengelola ini bisa direkrut oleh pengurus untuk menjalankan bisnis. Biasanya pengelola di sini punya kompetensi atau skill secara profesional yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi tersebut. Nah, di sini kalau pengurus ya tentunya eh, karena dipilih oleh anggota, jadi awal-awalnya dia juga harus menjadi anggota, jadi pasti ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain sebagainya. Di sini pengurus tidak akan dapat honor, akan tapi mendapatkan bagi hasil, sisa hasil usaha. Pengelola, karena ini direkrut secara profesional, jadi tidak harus bayar simpanan pokok, simpanan wajib, kecuali pengelolanya ingin jadi anggota. Tapi di sini pengelola akan digaji secara bulanan, tapi ini digaji oleh koperasinya.
Jadi tergantung dari kapasitas koperasi bisa bayar berapa untuk pengelolanya. Jadi, dan di sini pengelola juga tidak akan dapat sisa hasil usaha karena sudah dapat honor tadi. Gitu. Jadi itu mungkin secara singkat perbedaan antara pengurus dan pengelola. Pak Agung ada yang ingin ditambahkan? Iya, sudah cukup Bu Princess, tapi artinya memang Oke. pengelola itu adalah profesional. Jadi kalau berbicara gaji ya Bapak Ibu sebagai pengelola, bukan sebagai pengurus. Kalau pengurus itu mewakili kepentingannya anggota untuk mengelola dan mengembangkan koperasinya. Nah, pengurus itu bisa dapat, Bapak Ibu, dapat nanti bagian dari SAU. Tapi kalau nanti kooperasinya besar, bisa, boleh nggak digaji oleh kooperasinya? Boleh kalau kooperasinya sudah mampu. Gitu Bapak Ibu. Tapi disepakati di dalam rapat anggota. Jadi jangan pengurusnya sendiri yang nentuin gajinya berapa. Nanti itu dianggap benturan kepentingan. Jadi yang perlu saya sampaikan pada Bapak dan Ibu, ini ada banyak sebenarnya contoh koperasi-koperasi yang bagus. Misalnya Bapak Ibu kalau di Kalimantan Barat itu ada Semandang Jaya, itu misalnya itu adalah didirikan cuma oleh 60 orang di sebuah kampung kecil namanya Balai Semandang, gitu Bapak Ibu, hanya menggunakan ada lumbung padi yang tidak dipakai, itulah yang dipakai dijadikan kantor pertamanya. 60 orang terkumpul uang termasuk dari apa pokoknya terkumpul uang termasuk juga kontribusinya dari keuskupan atau dan seterusnya pokoknya hanya berjumlah 1 juta pada saat awal gitu Bapak Ibu. Nah dan ini terus dikelola secara baik gitu Bapak Ibu. Nah, ternyata sekarang jumlah anggotanya sudah 126.000. Kemudian asetnya sudah lebih dari 850 miliar dari 1 juta. Hanya dalam sekian tahun dia tumbuh kembangnya luar biasa. Ada lagi contoh-contoh yang lain. Ada misalnya kalau di Kalimantan Barat atau di NTT banyak sekali adalah koperasi yang lahir dari desa atau bahkan dari kampung-kampung kecil kemudian tumbuh besar kemudian ada di banyak perkotaan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kredit union yang besar-besar di Kalbar, di NTT, itu hampir semuanya tumbuh dari desa-desa yang desa-desa di tengah hutan, di pelosok gitu loh, di pulau-pulau kecil. Kalau yang di NTT, tapi kemudian apa? Akhirnya dia bisa nguasain ke ibu kota, kabupaten kotanya, habis itu buka cabang di ibu kota provinsinya, habis itu bisa bahkan ada yang bisa menyebar ke tempat-tempat yang lain. Ini kan menunjukkan bahwa kemampuan Bapak Ibu dari desa itu sangat luar biasa. Nanti kapan-kapan saya akan mengundang beberapa teman-teman yang memang dia dari koperasinya cuma modalnya 1.500.000, yang paling besar 2 juta lah gitu Bapak Ibu memulai usahanya, tetapi artinya sekarang ada yang sudah triliunan, ada yang ratusan miliar. Ini kan cuma yang diperlukan apa? Kesungguhan, daya juang dari para pendirinya. Koperasi yang tadi yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu, itu hanya ada seorang guru SD satu, yang lainnya adalah banyak-banyak bahkan waktu awal-awal tuh eh, kebanyakan adalah termasuk pengurusnya mungkin tidak lulus SD. Tapi karena dia punya semangat juang, daya juang yang luar biasa, keinginan belajar, keinginan untuk membantu, menolong diri sendiri, toh akhirnya bisa tumbuh kembang kooperasinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu Bapak Ibu. Jadi yakinilah dengan Bapak Ibu melakukan kebersamaan, bergotong royong, sekarang cuma ada 1-2 juta, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian, baru terkumpul 3 juta, baru terkumpul 4 juta, bisa melakukan apa? Contohnya itu 1 juta dia gulirkan, ternyata sekarang tumbuh besar luar biasa. Yang uang 1 juta itu sekarang modalnya atau ekuitasnya itu sudah lebih dari 200 miliar. Itu Bapak Ibu, asetnya lebih dari 800 miliar. Artinya apa? Ini kan bisa diakumulasi. Nah, itu Bu Princess. Oke, ini kalau saya lihat mungkin banyak di chat yang lumayan aktif berbicara tentang gaji, tapi ini pada koperasi pada umumnya memang seperti ini.
Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah mereka bikin koperasi untuk menolong diri sendiri. Mereka buat koperasi karena percaya bahwa ada oportunitas usaha yang dapat dilakukan. Jadi kalau pada akhirnya adalah koperasinya untung di tahun pertama, kemudian nanti inilah makanya nanti mungkin Bapak Ibu bisa ikut pelatihannya karena nanti setelah eh, mendapatkan profit, ini ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu. Misalnya kalau yang punya unit, yang punya usaha simpan pinjam, harus ada bagian dari profit, bagian dari untung yang dimasukkan ke dalam cadangan sebagai contoh. Jadi hal-hal tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian nanti sisa hasil usahanya sesuai dengan rapat anggota bisa disepakati apakah ingin dibagi atau ingin ditahan untuk investasi di tahun berikutnya. Ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa disepakati oleh koperasi dan anggotanya nanti masing-masing. Jadi ini adalah sebenarnya gerakan menolong diri sendiri dan pada umumnya koperasi memang seperti ini. Saya paham bahwa ini dengan KMP memang ada mandat dari Pak Presiden bahwa harus ada pembentukan sekian banyak koperasi, tapi harapannya adalah jati diri koperasi, jati diri menolong diri sendiri ini tidak akan hilang. Jadi kita akan lanjut, ada beberapa pertanyaan. Jadi apakah setiap pengurus KMP dapat mengikuti sekolah KMP? Eh, Secara singkat mungkin jawabannya bisa, tetapi nanti pada akhirnya pasti akan ada, setidaknya untuk batch pertama nanti akan ada seleksi untuk siapa yang dapat mengikuti sekolah KMP, karena kalau tidak nanti eh, classroomnya akan besar sekali. Jadi ini kita akan seleksi berdasarkan daerah. Kemudian juga akan seleksi sebaran di daerah dan juga akan berdasarkan dari apakah telah misalnya sebelumnya mempelajari chat sharing KDMP 1 sampai sharing KDMP 12. Jadi menunjukkan apakah ada keinginan belajar di situ. Karena ini nanti akan berjalan selama setidaknya 8 minggu ya Pak Agung ya. Jadi ini akan butuh komitmen dari peserta. Apakah waktu belajarnya akan dilakukan secara online? Untuk awal-awal mungkin kita akan lakukan secara online, tetapi nanti untuk batch-batch berikutnya ini mungkin akan ada kombinasi antara online dan tatap muka secara langsung. Tetapi ini untuk tatap muka mungkin akan sulit karena KMP ini tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian bagaimana dengan waktu pelajarnya pagi, siang, atau malam dan berapa kali dalam seminggu? Jadi untuk tatap mukanya ini akan 1 kali seminggu. Jadi ini akan dari pagi sampai sore. Tetapi nanti akan ada tugas mandiri, tugas terstruktur, dan eh, Bapak Ibu peserta juga harus mengajarkan kepada peserta lainnya. Jadi selama itu komitmennya selama 1 minggu tidak hanya tatap muka, tapi juga akan ada tugas yang harus dilaksanakan. Untuk kurikulum KMP itu tadi sudah dipaparkan dan nanti akan dikirimkan di grup WhatsApp, jadi Bapak Ibu bisa join. Dan untuk kompetensi macam apa yang dibutuhkan, tadi juga sudah di-sharing, sudah dipaparkan. Nanti bisa Bapak Ibu review sendiri. Jadi Pak Agung ada yang ingin ditambahkan? Mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada yang masih punya pertanyaan, Bapak Ibu kita mungkin bisa kita sambung pada saat pertemuan berikutnya. Kita pertemuan berikutnya ada hari Senin yang akan datang itu berkaitan persimpangan jalan untuk pengembangan koperasi. Itu sebagai refleksi bahwa di hari koperasi ini seperti apakah yang harus kita lakukan. Saya ingin menutup acara ini dengan menyampaikan selamat Hari Koperasi yang ke-78. Semoga koperasi ini dapat menjadi wahana untuk memajukan desa kita, memakmurkan masyarakat kita, sehingga terbentuk masyarakat yang adil dan makmur di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu ya kalau tadi ada yang chat yang belum terjawab atau yang sudah raise hand tapi belum apa ada kesempatannya. Mohon dimaafkan. Selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.